Anto, pemuda asal Wonosobo, berangkat ke luar negeri dengan satu tujuan, mengubah nasib keluarganya. Namun, hidupnya berbalik arah ketika ia menjadi perawat bagi Angel, seorang wanita cantik yang terkurung dalam kursi roda. Apa yang dimulai sebagai hubungan profesional perlahan berkembang menjadi ikatan emosional yang rumit, menguji hati Anto antara kewajiban dan perasaan yang tak terduga. Di balik pesona Angel, terpendam sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta, tapi tentang menemukan makna hidup di tengah perbedaan, tantangan, dan pilihan yang tak pernah dibayangkan. Sebelumnya, simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Desa Kwadungan, Wonosobo, adalah tempat di mana waktu seolah berjalan lambat. Pagi hari dimulai dengan embun yang menggantung di ujung daun teh, dan udara sejuk pegunungan yang menyusup hingga ke tulang. Bagi sebagian orang, ini adalah surga dunia. Tapi bagi Anto, pemuda berusia 26 tahun, kampung halamannya adalah tempat di mana mimpi-mimpi terlalu sempit untuk bisa tumbuh. Anto tinggal bersama ibunya, Bu Warti, dan dua adik perempuannya yang masih duduk di bangku sekolah. Ayahnya telah lama tiada. Kecelakaan kerja di proyek bangunan di Jakarta membuat kepala keluarga itu pulang dalam peti. Sejak saat itu, Anto menjadi tulang punggung keluarga. Ia rela meninggalkan bangku kuliah jurusan teknik sipil di sebuah universitas swasta demi menghidupi keluarganya. "Kalau kamu jadi insinyur, Le, ibu yakin kamu bisa bangun rumah yang besar," ucap Bu Warti suatu malam saat mereka duduk di teras, rumah yang hanya diterangi lampu temaram. Anto hanya tersenyum. Ia tak punya hati untuk mengatakan bahwa rumah besar itu kini hanya angan yang makin menjauh. Setiap hari, Anto bekerja serabutan. Kadang jadi tukang parkir, kadang membantu tetangga. Panen sayur, kadang menjadi kuli bangunan di proyek kecil, namun hasilnya tak pernah cukup. Biaya sekolah adik-adiknya, kebutuhan dapur, dan cicilan motor bekas yang dipakai antar jemput ibunya ke pasar menumpuk, seperti langit mendung yang tak kunjung hujan. Suatu hari, saat membantu tetangganya mengangkut hasil panen ke pasar, Anto bertemu dengan Mas Giman, mantan TKI yang baru pulang dari Korea Selatan. Pria itu tampak lebih makmur dibanding warga lain. Sepeda motor mentereng, pakaian rapi, dan cerita-cerita tentang luar negeri yang mengalir lancar dari mulutnya. "Wes, toh, nek sampeyan iso sabar, kerja ning luar negeri iku enak. Duit ngocor. Terus, sing penting tahan kangen," kata Mas Giman sambil menepuk pundaknya. Perkataan itu menancap dalam. Malam itu, Anto tak bisa tidur. Ia memikirkan kemungkinan bekerja ke luar negeri. Bukan karena tergiur kemewahan, tapi karena tak ada pilihan lain. Ia merasa hidupnya seperti jalan buntu, terkurung oleh tanggung jawab, tetapi tidak diberi cukup jalan untuk memenuhi semua tuntutan. Beberapa minggu kemudian, ia mulai mencari informasi. Ia bertemu agen penyalur tenaga kerja legal yang menawarkan beberapa lowongan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Gajinya besar, tapi syaratnya juga ketat. Salah satu posisi yang dibutuhkan adalah perawat pribadi untuk penyandang disabilitas. Anto ragu, "Aku ini lulusan teknik, bukan perawat," gumamnya pelan. Namun, ketika ia membaca bahwa pekerjaan itu tidak memerlukan latar belakang medis, asalkan bersedia mengikuti pelatihan dan memiliki empati tinggi, hatinya mulai terbuka. "Yang penting halal ya toh," kata ibunya saat Anto mengutarakan niatnya. Ia menjalani pelatihan selama 2 bulan di Semarang. Di sana, ia belajar dasar-dasar merawat orang sakit, cara memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, mengganti pakaian, memberi makan, hingga pertolongan pertama. Awalnya, ia canggung, tapi lambat laun, rasa ingin belajar dan ketulusan, hatinya mengalahkan rasa takut. Setiap malam, Anto menulis surat untuk dirinya sendiri, sebuah kebiasaan lama yang ia pelihara sejak SMA. Di satu lembar kertas robek dari buku tulis adiknya, ia menuliskan, "Kalau aku menyerah hari ini, besok adik-adikku mungkin tidak bisa sekolah. Kalau aku berhenti di sini, maka semua perjuangan ayah dulu akan sia-sia. Hari keberangkatan tiba.
Di Bandara Soekarno-Hatta, suasana haru mewarnai perpisahan mereka. Anto menahan air mata saat mencium tangan ibunya dan memeluk kedua adiknya. "Aku akan pulang kalau semua sudah lebih baik, Bu," katanya dengan suara berat. Penerbangan ke Amerika adalah pengalaman pertamanya naik pesawat. Ia duduk di samping jendela, memandangi awan yang seperti kapas, sambil menggenggam surat kecil dari adiknya, Lina. Dalam surat itu hanya ada satu kalimat, "Mas Anto, jadilah bintang buat keluarga kita." Begitu mendarat di bandara internasional di Amerika, Anto langsung disambut oleh hawa dingin yang menusuk. Ia merasa tubuhnya seperti dibekukan, meskipun jaket tebal sudah melekat di tubuhnya. Petugas dari agen lokal menjemputnya dengan mobil van dan membawanya menuju rumah majikan. Sepanjang perjalanan, Anto hanya diam. Matanya menatap keluar jendela, melihat dunia yang benar-benar berbeda. Jalanan bersih, gedung-gedung tinggi, dan orang-orang dengan gaya hidup yang terasa asing. Rasanya seperti masuk ke dalam layar film. Sesampainya di rumah majikan, Anto ternganga. Rumah itu bergaya klasik dengan dinding putih, pilar besar, dan halaman luas yang tertata rapi. Tapi sebelum ia bisa bertanya apapun, pintu terbuka, dan di sanalah dia berdiri, Angel. Wanita muda dengan rambut coklat terang, mata tajam berwarna hijau zamrud, duduk di kursi roda. Tatapannya menusuk, wajahnya datar. Anto gugup. Ia menunduk dan memberi salam, tapi Angel hanya mengangguk kecil. "This is Anto, from Indonesia. He will be your live-in caregiver," jelas agen yang mengantarnya. Angel hanya menjawab, "Oke." Begitulah awal pertemuan mereka. Tidak ada senyuman hangat, tidak ada sapaan akrab. Hanya kesan dingin yang membuat Anto semakin kaku. Hari-hari awal di rumah itu penuh tantangan. Bahasa menjadi kendala utama. Anto bisa berbicara sedikit bahasa Inggris, tapi logat dan kecepatannya tidak bisa ia ikuti. Angel juga tidak banyak bicara. Jikapun bicara, ia terdengar cepat, dingin, dan tajam. Bahkan saat menyuruh Anto mengganti posisi kursinya, nada suaranya selalu seperti perintah, bukan permintaan. "You're doing it wrong, again." Maaf dan rasa canggung menjadi teman harian Anto. Ia seringkali merasa seperti berada di ujung kesabaran, terutama saat Angel tampak tidak puas dengan pekerjaannya. Namun, yang membuatnya bertahan bukanlah pekerjaan itu, melainkan kenangan wajah ibunya dan adik-adiknya. Ia selalu mengingat apa tujuannya datang jauh-jauh ke negeri asing ini. Di sela-sela pekerjaan, Anto mulai mencatat dalam buku kecil yang selalu ia simpan di saku. Buku itu seperti teman curhatnya. "Hari ini Angel marah karena aku lupa menyusun bantal di kursinya. Tapi aku bisa sabar. Aku tidak datang ke sini untuk disukai. Aku datang untuk bertahan." Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang kaku. Anto membantu Angel mandi, berpakaian, dan makan. Ia juga membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan memastikan semua kebutuhan Angel terpenuhi. Tapi tidak sekali pun Angel tersenyum padanya. Suatu malam, saat Anto selesai membersihkan dapur, ia duduk di ruang tamu dan memandangi foto-foto yang tergantung di dinding. Di salah satu bingkai, ada foto Angel muda yang sedang menerima penghargaan. Di bawahnya tertulis, "Angel Watson, National Literary Award Winner." Anto mengerutkan kening. Ia belum tahu siapa sebenarnya Angel. Ia hanya tahu perempuan ini bukan orang biasa. Minggu pertama di Amerika terasa seperti sebulan. Anto mulai belajar menahan rindu, menyesuaikan lidah dengan makanan asing, dan menyesuaikan jam tidurnya. Kadang ia bangun dini hari hanya karena tubuhnya belum terbiasa dengan perbedaan waktu. Di momen-momen seperti itu, ia membuka video pendek dari ibunya atau membaca ulang surat Lina. Semua itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Namun cobaan sesungguhnya bukan hanya bahasa, cuaca, atau pekerjaan fisik. Yang paling berat adalah menghadapi kesepian. Tidak ada suara gamelan, tidak ada sapaan tuh dari teman-temannya di warung kopi, tidak ada aroma nasi goreng buatan Bu Warti. Semua lenyap, digantikan keheningan rumah besar
dan suara tuts keyboard dari kamar Angel. Tapi Anto tidak menyerah. Setiap malam sebelum tidur, ia berdoa. Dalam bahasa Jawa yang lirih, ia memohon agar diberi kekuatan. Gusti kulo boten kuat menawi piyambak. Mugi Gusti paring kawigatosan, paring kekuatan. Dan mungkin doa itu memang didengar. Karena di suatu pagi yang dingin, saat Anto menyajikan teh hangat untuk Angel, wanita itu akhirnya bicara dengan nada yang berbeda. "Thank you, Anto. The tea is nice." Hanya 3 kalimat, tapi cukup membuat dada Anto terasa hangat. Untuk pertama kalinya, Angel tidak berbicara seperti memberi perintah, melainkan seperti manusia biasa yang menyadari keberadaan orang lain. Dan dari situlah, segalanya mulai berubah, perlahan, tapi pasti. Hari-hari di rumah Angel perlahan berubah. Jika sebelumnya Anto hanya menjalankan tugas sebagai perawat pribadi, memandikan, memakaikan baju, menyuapi, dan membersihkan rumah, kini suasana itu tidak lagi sekaku dan sedingin awal. Ia mulai mengenal kebiasaan-kebiasaan Angel, bahkan mulai memahami gestur tubuh dan nada suaranya. Meski Angel tetap bukan orang yang murah senyum, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, halus dan samar di antara mereka berdua. Salah satu titik perubahan terjadi di pagi hari yang biasa. Anto sedang menyiapkan sarapan di dapur. 2 potong roti panggang, telur setengah matang, dan secangkir teh hangat tanpa gula. Ia sudah hafal selera Angel. Tapi pagi itu, Angel muncul lebih awal dari biasanya. Ia memandangi punggung Anto yang sedang mengaduk teh, lalu berkata, "You hum when you cook." Anto menoleh cepat, sedikit gugup. "Oh, sorry miss." Angel menggeleng pelan. "No, I didn't say I didn't like it." Anto tersenyum kaku. Dalam hati ia merasa seperti baru saja diberi medali. Sejak saat itu percakapan kecil mulai terjadi di antara mereka. Kadang hanya soal cuaca, kadang tentang buku, dan kadang tentang hal-hal kecil lain seperti mengapa Anto tidak suka kopi, atau mengapa Angel selalu meletakkan sendok di sisi kiri cangkirnya, bukan kanan. Mereka mulai berbagi ruang, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi emosional. Suatu malam, saat salju turun dan rumah terasa sangat sunyi, Angel mengajak Anto duduk di ruang tamu. Ia baru saja menonton ulang film klasik yang membuatnya nostalgia, dan ia merasa jenuh menonton sendirian. "Sit. Just sit. You don't have to talk," katanya sambil menunjuk sofa di seberangnya. Anto menurut. Film sudah setengah jalan, tapi ia mencoba mengikuti ceritanya. Saat film selesai, mereka berdua hanya duduk diam beberapa menit, sebelum Angel berujar pelan, "I haven't watched a movie with anyone for over 2 years. Anto menoleh. "Why?" Angel menjawab tanpa menatapnya. "Because I pushed everyone away." Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada kelanjutan. Tapi Anto mengerti. Ada luka di dalam diri Angel yang jauh lebih dalam dari kelumpuhannya. Beberapa minggu kemudian, Anto mulai ikut membaca buku-buku yang diberikan Angel. Meski terkadang harus membuka kamus di ponsel untuk memahami satu halaman, ia tetap berusaha. Angel memperhatikannya, dan diam-diam tampak senang melihat kesungguhan Anto. "Kamu serius membaca ya?" ujar Angel suatu sore, kali ini dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. "Kamu belajar cepat." Anto menoleh, heran. "Miss Angel, kamu belajar bahasa Indonesia?" Angel tertawa kecil. Tawa pertamanya yang didengar Anto sejak tiba. "Sedikit," katanya. "Cuma dari Google Translate. Tapi aku penasaran sama kamu." Kalimat itu membuat Anto diam beberapa detik. "Kenapa penasaran?" Angel menatap mata Anto lalu menjawab, "Karena kamu beda." Anto tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu kembali membaca. Tapi sejak saat itu, ada yang berubah. Sorot mata, Angel lebih lembut. Suaranya tak lagi sekaku dulu. Bahkan kadang, ia melemparkan lelucon ringan, meski dengan ekspresi datar. Suatu hari di awal musim semi, Angel meminta Anto menemaninya ke taman kota. Ia belum pernah keluar rumah sejak kecelakaan yang membuatnya lumpuh.
Anto menyiapkan kursi rodanya, selimut, dan minuman, lalu mereka naik taksi ke taman terdekat. Mata Angel tampak berbinar melihat pohon-pohon yang mulai berbunga. Saat mereka duduk di bangku taman, Angel berkata, "Dulu aku sering kesini, sebelum kecelakaan. Duduk, bawa buku, kadang cuma lihat orang-orang lewat. Sekarang rasanya seperti kembali ke masa lalu. Kalau Miss Angel punya waktu, Miss bisa kesini setiap minggu," kata Anto, mencoba menyemangati. Angel tersenyum tipis. "Mungkin." Lalu, tanpa diduga, ia bertanya, "Kalau kamu, kamu kangen rumah?" Pertanyaan itu membuat Anto terdiam sejenak. "Setiap hari," jawabnya pelan. "Saya kangen ibu saya, adik saya, suara pasar, bau masakan, bahkan suara ayam di pagi hari." Angel menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu kuat." Anto menggeleng. "Saya bukan kuat, saya hanya nggak punya pilihan lain." Keheningan menggantung di antara mereka, tapi bukan keheningan yang canggung. Justru sebaliknya, itu seperti ruang nyaman tempat mereka bisa memahami satu sama lain, tanpa banyak kata. Suatu malam, Angel memanggil Anto ke ruang baca. Ia duduk di depan laptop, wajahnya serius. "I've been writing again," katanya. "And I wrote something about a boy from a small village. Honest, brave, lost, but hopeful." Anto terdiam. "Tentang saya?" Angel mengangguk. "Inspired by you." Anto menelan ludah. "Kenapa?" Angel menarik napas panjang. "Karena kamu mengingatkan aku bahwa tidak semua yang patah harus hilang." Malam itu, Angel menunjukkan Anto sepotong naskah. Tokoh utama di dalamnya bernama Ando, seorang pemuda desa yang merantau dan secara tak sengaja menjadi bagian dari hidup seorang wanita asing yang sedang menyembuhkan luka batinnya. Ceritanya belum selesai, tapi cukup untuk membuat Anto terdiam lama. Saat ia mengangkat wajahnya dari laptop, Angel menatapnya dalam-dalam. "Kalau aku tawarkan kamu jadi bagian dari cerita ini, bukan hanya sebagai tokoh, tapi sebagai penulis. Bersama, kamu mau?" Anto tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya, yang selama ini menyimpan rindu dan harapan, perlahan berubah. Ada cahaya kecil di sana, seperti bintang pertama yang muncul saat senja baru turun. Dan sejak hari itu, hubungan mereka tidak lagi seperti antara majikan dan pekerja. Mereka mulai menulis bersama, berdiskusi soal alur cerita, memilih kata yang tepat, bahkan kadang berdebat kecil soal nama tokoh atau dialog. Mereka saling belajar. Angel belajar membuka diri, mempercayai seseorang lagi. Anto belajar bahwa dirinya lebih dari sekadar anak desa yang merantau. Ia punya suara, punya cerita, dan punya potensi. Hubungan mereka perlahan menghangat. Tak perlu kata cinta, tak perlu pelukan. Hanya percakapan di sela-sela tugas, tatapan mata yang mulai jujur, dan ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. Karena di antara dua manusia yang sama-sama terluka, saling memahami adalah bentuk tertinggi dari kedekatan. Kalau kamu siap, kita bisa lanjut ke bab 5. Anto dalam dilema antara tugas dan perasaan. Di bab itu, perasaan Anto mulai tumbuh lebih dalam, tapi dia juga mulai sadar ada batas tak terlihat yang bisa menghancurkan segalanya jika ia salah melangkah. Mau kita lanjut sekarang? Angin musim semi masih menyisakan gigil di kulit, tapi hati Anto justru dipenuhi kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Hari-harinya bersama Angel tak lagi hanya diisi rutinitas merawat dan membersihkan. Kini, tiap pagi diisi diskusi ide cerita. Tiap malam, mereka duduk di ruang baca, bertukar pikiran, bercanda, dan tertawa. Suatu keintiman perlahan tumbuh, bukan dari sentuhan, tapi dari perhatian kecil, dari kebersamaan yang tak direncanakan. Tapi dalam keheningan malam ketika semua lampu sudah dipadamkan, Anto sering duduk sendirian di tepi ranjang, memandangi foto kecil ibunya yang ia letakkan di meja. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai menggeliat, menimbulkan kegelisahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku kesini buat kerja," bisiknya suatu malam, seperti mengingatkan dirinya sendiri.
Namun, bayangan senyum tipis Angel, suara tawanya yang pelan, dan tatapan matanya yang semakin hangat belakangan ini, semuanya bercampur menjadi pusaran yang membuat Anto kehilangan arah. Salah satu momen yang membuat hati Anto semakin tak tenang adalah ketika Angel memintanya menemani ke acara komunitas penulis di pusat kota. Cuma jadi pendamping, I don't want to go alone, katanya ringan. Anto sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Ia mengenakan kemeja biru yang dibelikannya sendiri di toko diskon, celana kain hitam, dan sepatu kulit tua milik mantan staf rumah itu. Angel tampak elegan, bahkan dari kursi rodanya, mantel hitam, rambut dikuncir simpel, dan riasan tipis yang membuat wajahnya bercahaya. Di acara itu, banyak penulis, editor, dan penggemar yang menghampiri Angel. Ia kembali menjadi Angel Watson, sang penulis terkenal. Tapi berkali-kali Angel menoleh ke Anto, memperkenalkannya sebagai partner dengan senyum kecil yang tak pernah ditunjukkannya pada orang lain. Hati Anto berdegup lebih kencang. Ia bangga, tentu saja, tapi juga takut. Ia tahu dunia Angel berbeda. Dunia yang tinggi, penuh prestis, dan dalam diamnya, Anto tahu. Ia hanya seorang TKI dari desa kecil di Wonosobo. Beda langit dan bumi. Saat mereka kembali ke rumah malam itu, Angel berkata lirih saat turun dari taksi. "Thanks for staying with me. You made it bearable." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Anto sesak. Ia ingin menjawab sesuatu, apa saja, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk dan mendorong kursi roda pelan masuk rumah. Beberapa hari kemudian, perasaan itu mencapai puncaknya. Angel sedang duduk di ruang baca, menatap halaman kosong di laptop. Anto mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Stuck?" tanyanya. Angel mengangguk. "Kadang, kepala ini penuh, tapi jari-jari nggak tahu harus ngetik apa." Anto tersenyum kecil. "Saya tahu rasanya. Dulu kalau mikir terlalu banyak malah nggak jadi ngapa-ngapain." Angel menoleh cepat. "You think too much lately?" Anto terkejut. "Hah?" Angel menatapnya, lurus. "You look distracted, restless." Anto menunduk. Ia ingin berkata jujur, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Jadi ia hanya menjawab, "Banyak pikiran, Miss." Angel tidak mendesak. Ia mengalihkan pandangan, lalu bergumam, "You can talk to me, you know." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Anto membuka sebagian hatinya. Ia bercerita tentang ibunya yang semakin tua, adiknya yang ingin masuk kuliah, dan perasaan takut bahwa semua yang sedang ia jalani ini terlalu indah untuk jadi nyata. "Saya takut, kalau saya kebanyakan berharap, saya akan kecewa." Angel menatapnya lama, lalu berbisik, "Don't be afraid to feel, Anto." Namun, malam itu tidak menghapus keraguan Anto. Justru semakin memperparah. Ia mulai menjaga jarak. Tidak lagi duduk terlalu dekat. Tidak lagi memulai percakapan kecuali perlu. Angel tampak menyadari itu, tapi tidak langsung menanyakannya. Anto merasa seperti berdiri di tengah jurang. Di satu sisi, ada kenyamanan dan kedekatan yang tulus dengan Angel. Di sisi lain, ada realitas. Statusnya sebagai pekerja, batas-batas, tak tertulis. Dan rasa takut melukai Angel dengan harapan yang mungkin tak sejalan. Ia mulai kembali menulis surat ke ibunya. Sesuatu yang lama ia tinggalkan karena kesibukan. Dalam surat itu, ia curhat seperti anak kecil. "Bu, aku bingung. Aku merasa nyaman sama majikanku, Angel. Dia baik, kuat, dan aku nggak tahu, Bu. Aku suka dia, tapi aku ini siapa? Cuma anak desa yang kerja di rumahnya. Aku takut, Bu. Takut kalau perasaanku ini salah. Tapi makin aku jauhi, makin aku kangen." Surat itu tak pernah ia kirimkan. Ia hanya menyimpannya di bawah bantal. Suatu pagi, Angel akhirnya bertanya, "Are you avoiding me, Anto?" Anto kaget. Ia mencoba menyangkal. "Enggak, Miss. Saya cuma, agak sibuk beberapa hari ini." Angel menatapnya lama.
You're lying. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu Angel bertanya, pelan tapi dalam, Do you have feelings for me? Pertanyaan itu menampar keras. Anto ingin menyangkal, tapi tubuhnya membeku. Anto, lanjut Angel, I'm not trying to shame you. I just need to know. Akhirnya, dengan suara nyaris bergetar, Anto menjawab, Saya nggak bisa bohong, Miss. Saya sayang sama Miss, tapi saya tahu ini salah. Saya tahu posisi saya. Saya nggak pantas. Angel menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Why do you think love has to be earned by status? Anto diam. Angel melanjutkan, I care about you too, more than I should. But that doesn't mean we can't be honest. Sejak percakapan itu, hubungan mereka berubah lagi. Ada kejujuran baru. Tapi tidak langsung menjadi romansa. Mereka memilih menjaga batas. Angel memutuskan untuk fokus menyelesaikan novel mereka. Anto tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. Namun kini, segala yang dilakukan terasa lebih ringan karena tidak ada lagi yang disembunyikan. Di salah satu malam terakhir musim semi, Angel menyerahkan draft final novel kepada Anto. Read it, katanya. Tell me what you think. Anto membaca pelan. Di bab terakhir, tokoh Ando berdiri di pelabuhan, menatap laut, dengan surat dari Ayla di tangannya. Surat itu berisi harapan agar mereka bertemu lagi di tempat yang setara, bukan sebagai perawat dan pasien, tapi sebagai dua jiwa yang telah saling menyelamatkan. Anto menutup naskah itu dengan mata berkaca. Angel tersenyum. That's your story too. Dan malam itu, Anto menyadari sesuatu, bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki sekarang. Kadang, cukup tahu bahwa ia ada, itu sudah menguatkan. Konflik batinnya belum selesai, tapi kini ia tidak lagi menghindar. Ia memilih menjalani, dengan kepala tegak dan hati yang jujur. Karena kadang, keberanian terbesar bukanlah menyatakan cinta, tapi menerima bahwa cinta bisa hadir tanpa harus dimiliki. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Setelah pertemuan jujur malam itu, Anto dan Angel kembali menjalani rutinitas mereka. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Anto merasa seolah-olah beban yang ada di pundaknya sedikit lebih ringan. Perasaan yang semula membebani dirinya kini menjadi sebuah kenyataan yang ia terima. Mereka tidak lagi menyembunyikan apapun, baik dari diri mereka sendiri maupun satu sama lain. Di sisi lain, Angel tampak lebih ringan, lebih terbuka. Tidak ada lagi keheningan panjang yang biasa terjadi di antara mereka. Mereka berbicara lebih sering, kadang hanya tentang cuaca atau buku yang sedang dibaca Angel, kadang juga tentang kenangan masa lalu yang mulai terungkap sedikit demi sedikit. Tapi ada satu hal yang belum terungkap, satu rahasia besar yang tak pernah diungkapkan oleh Angel. Kenapa dia begitu tertarik pada Anto sejak awal? Kenapa dia memutuskan untuk menjadikannya bagian dari hidupnya, bahkan sebagai inspirasi untuk buku terbarunya? Suatu malam, saat Angel duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela ke arah bintang yang bersinar terang, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Suasana malam itu sangat hening, dengan hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan suara jarum jam yang berderak. Anto, kata Angel perlahan, membuat Anto yang sedang membaca menoleh. Ada yang ingin aku ceritakan. Anto meletakkan buku di meja. Apa, Miss? Angel menarik napas panjang dan menatap Anto dengan tatapan yang serius namun lembut. Kamu tahu, aku bukan hanya sekadar penulis yang ingin menulis buku. Aku menulis untuk menghidupi masa lalu yang terus menghantuiku. Anto merasa sesuatu yang berat dalam suara Angel. Ia duduk lebih dekat, ingin memberi perhatian lebih. Apa maksudnya? Angel menundukkan kepalanya. Aku pernah mengalami kecelakaan yang mengubah segalanya. Aku kehilangan kemampuan untuk berjalan, tapi yang lebih buruk lagi adalah aku kehilangan arah hidupku. Aku berhenti menulis selama hampir 2 tahun. Semua yang aku tahu hanya kesedihan, kesendirian, dan rasa sakit. Anto terdiam, merasakan ada kedalaman yang belum pernah ia ketahui sebelumnya tentang Angel. Suatu hari,
lanjut Angel dengan suara yang semakin pelan. Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah acara penulis, untuk kembali mencari sesuatu yang hilang. Di sana, aku melihatmu, seorang pemuda dari desa kecil yang jauh dari dunia yang aku kenal. Kamu tidak seperti yang lain. Kamu tidak memandangku seperti orang-orang lainnya memandangku, dengan rasa kasihan atau simpati. Kamu hanya melihat aku seperti seorang manusia, bukan wanita di kursi roda. Kamu tidak memperlakukan aku seperti majikan. Anto merasakan dada yang sesak. Ia tidak pernah tahu bahwa tindakannya yang sederhana, yang sering ia anggap sebagai kewajiban, ternyata begitu berarti bagi Angel. Ketika aku mulai berbicara denganmu, aku merasa sesuatu yang berbeda. Kamu memberi aku ruang untuk menjadi diri sendiri, bukan seperti yang orang lain harapkan aku menjadi. Kamu memberi aku kesempatan untuk berjuang kembali, untuk menulis lagi, untuk merasa hidup lagi. Anto menunduk, mencoba mencerna kata-kata Angel yang begitu dalam. Ia merasa terhormat, tetapi sekaligus cemas. Jadi, kamu memilih aku karena itu? Angel mengangguk perlahan. Ya, karena kamu adalah satu-satunya orang yang tidak menilai aku dari masa lalu, atau dari keterbatasanku. Kamu memberi aku kesempatan untuk melupakan semua yang hilang dan mulai menulis cerita baru. Dan kamu tahu apa yang aneh? Aku mulai menulis cerita kita. Tentang kamu, tentang aku, tentang bagaimana dua orang yang terluka bisa saling menemukan jalan kembali. Kata-kata itu mengalir begitu mudah dari mulut Angel, tapi bagi Anto, semuanya terasa seperti sebuah kebanjiran perasaan yang begitu mendalam. Ia menunduk, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Di satu sisi, ia merasa bangga bahwa dirinya bisa menjadi inspirasi bagi seseorang yang begitu kuat dan luar biasa seperti Angel. Tetapi di sisi lain, ia merasa cemas. Cemas bahwa kedekatannya dengan Angel akan berakhir dengan kekecewaan. Angel tersenyum tipis melihat kebingungannya. Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu berpikir kalau semua ini hanya akan berakhir dengan rasa sakit. Tapi percayalah Anto, aku tidak berharap apapun dari kamu. Aku tidak berharap kamu menjadi lebih dari seorang teman bagiku. Aku hanya ingin kita saling menghargai, saling memahami. Itu sudah cukup. Anto mengangkat kepala dan menatap Angel dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi saya takut. Saya takut kalau saya berharap terlalu banyak, saya akan kehilangan semuanya. Angel mengangguk pelan. Aku mengerti. Kamu tidak perlu merasa tertekan, Anto. Tidak ada yang perlu diburu. Kita hanya perlu menerima diri kita sendiri dan keadaan kita saat ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat, tetapi kali ini, itu adalah keheningan yang nyaman. Tidak ada ketegangan. Tidak ada rasa takut atau cemas. Hanya dua jiwa yang saling berbicara dengan hati mereka, tanpa kata-kata yang harus diucapkan. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat, namun tetap dalam batasan yang sehat dan penuh penghormatan. Mereka tetap berbicara setiap hari, tetap bekerja sama untuk menyelesaikan novel mereka, tetapi ada suatu kedamaian baru di antara mereka. Anto tidak lagi merasa terjebak dalam dilema perasaan, karena ia tahu bahwa Angel menghargai dirinya apa adanya, tanpa harus mengharapkan lebih. Setiap kali mereka duduk bersama, baik itu untuk menulis atau hanya berbicara tentang hal-hal kecil, Anto merasa seolah-olah ia sedang berada di rumah. Ia merasa diterima, tidak hanya sebagai seorang perawat, tetapi sebagai seseorang yang memiliki tempat dalam hidup Angel. Tapi yang paling penting, ia belajar untuk menerima dirinya sendiri. Bahwa menjadi seorang yang sederhana, yang mungkin tampak tidak sebanding dengan dunia besar yang dijalani Angel, tidak berarti ia tidak memiliki nilai. Ia menyadari bahwa nilai dirinya bukan terletak pada status atau pekerjaan yang ia jalani, tetapi pada siapa dirinya, dan bagaimana ia mampu memberikan kasih sayang dan ketulusan kepada orang lain. Angel pun, pada gilirannya, menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak perlu sempurna, bahwa ia tidak harus terus-menerus menghindari rasa sakit atau kesendirian. Terkadang, menghadapi ketakutan itu adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian. Di akhir musim semi,
Setelah berbulan-bulan bekerja bersama, mereka akhirnya menyelesaikan novel mereka. Sebuah kisah tentang dua orang yang saling membantu untuk menemukan kembali jalan hidup mereka. Sebuah cerita yang penuh dengan harapan, kejujuran, dan penerimaan. Saat Angel menyerahkan naskah terakhir kepada Anto, ia berkata dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya, "Ini cerita kita, Anto. Aku tidak bisa menulisnya tanpa kamu. Kamu adalah bagian dari cerita ini." Anto menatap naskah itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bangga bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi pada perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Dan meskipun perasaan itu tidak pernah berubah, menjadi kisah romantis seperti yang ia bayangkan, Anto merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Karena terkadang, yang paling penting bukanlah bagaimana sebuah cerita berakhir, tetapi bagaimana dua orang bisa saling berbagi hidup, saling menerima, dan saling menginspirasi, tanpa syarat. Waktu terus berjalan, dan meskipun kedekatan antara Anto dan Angel semakin dalam, mereka tidak pernah benar-benar bebas dari ujian-ujian hidup yang datang tanpa diduga. Keadaan yang tampaknya stabil, mulai goyah saat sebuah kejadian tak terduga datang menghantam hidup mereka. Kejadian itu bukan hanya mengubah dinamika hubungan mereka, tetapi juga menguji ketahanan hati mereka masing-masing. Suatu pagi, saat Anto sedang sibuk mengurus taman kecil di halaman belakang rumah, telepon genggamnya berbunyi. Ia melihat nama Angel yang tertera di layar. Biasanya, ini adalah saat-saat mereka berbicara tentang hal-hal ringan, atau sekadar mengatur jadwal, kegiatan. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Angel saat menjawabnya. "Anto, bisa kamu datang ke ruang kerja sekarang? Aku butuh bicara serius." Suara Angel terdengar cemas. Anto merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Dengan langkah cepat, ia menuju ruang kerja Angel. Ketika sampai, ia mendapati Angel sudah duduk di kursi rodanya. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya tampak kosong, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang besar. "Ada apa, Miss?" tanya Anto dengan khawatir. Angel menghela napas panjang. "Aku mendapat kabar buruk, Anto. Aku baru saja menerima surat dari penerbit. Mereka mengatakan bahwa aku harus menunda penerbitan bukuku. Mereka merasa cerita ini tidak cukup menarik untuk dipasarkan. Mereka menyarankan untuk mengubah plotnya, menambahkan unsur-unsur yang lebih komersial." Anto merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Semua yang mereka kerjakan selama berbulan-bulan, semua waktu yang mereka habiskan bersama untuk menyusun cerita ini, tiba-tiba terasa seperti sia-sia. "Kenapa mereka tidak mengerti? Ini cerita kita, Angel," kata Anto dengan suara yang penuh keputusasaan. Angel menatapnya dengan tatapan lelah, namun tetap tegar. "Aku tidak tahu, Anto. Aku rasa mereka lebih peduli pada penjualan daripada pada makna cerita itu sendiri." Tiba-tiba, Anto merasa sebuah kegelisahan yang besar muncul dalam dirinya. Ia merasa putus asa, merasa tidak ada lagi jalan keluar. Jika buku itu gagal, maka impian mereka untuk bersama dalam sebuah karya yang lebih besar mungkin juga akan hancur. Sebagai perawat, ia merasa tak berdaya untuk membantu Angel dengan cara yang benar. Ia hanya seorang pria dari desa kecil yang tidak pernah tahu apa rasanya bertarung dalam dunia penerbitan. Namun, yang lebih buruk adalah perasaan terluka yang datang bersamaan dengan kegelisahan itu. Ia mulai merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa memberikan apapun yang lebih untuk Angel, bahwa ia tidak cukup baik, bahwa meskipun ia berusaha, ia tetap hanya seorang TKI yang bekerja di luar negeri untuk menghidupi keluarganya. Angel menatapnya dengan intens, seolah-olah mengetahui apa yang sedang berputar di benak Anto. "Anto, aku tahu kamu merasa bingung. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Ini bukan hanya tentang buku ini. Ini tentang kita. Kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Aku tidak ingin menyerah sekarang, hanya karena penerbit tidak menyukai ide kita." Anto menunduk, mencerna kata-kata Angel. "Tapi bagaimana kita bisa mengubahnya? Mereka sudah memutuskan. Apa yang bisa kita lakukan?" Angel terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tegas, "Kita tidak akan menyerah. Aku tidak peduli jika mereka tidak mengerti cerita kita. Kita akan cari cara untuk menerbitkan buku ini sendiri.
Kita akan lakukan semuanya dari awal. Kata-kata itu menghidupkan kembali semangat Anto yang sempat padam. Meskipun ia merasa takut dan cemas, ia tahu satu hal. Angel tidak akan menyerah, dan ia tidak bisa membiarkan Angel berjuang sendirian. Ia harus tetap mendampinginya, seperti yang ia lakukan selama ini. Meskipun perasaan hatinya mulai berubah, mungkin lebih dari sekadar rasa hormat atau perhatian, tapi cinta yang tak terucapkan, ia tahu, ia tidak bisa mengkhianati kepercayaan Angel. Pekerjaan besar pun dimulai. Mereka memutuskan untuk mencoba segala cara agar buku itu tetap bisa diterbitkan. Mereka mulai mencari penerbit indie, menyusun proposal baru, dan bahkan merencanakan untuk menerbitkan secara mandiri jika semua usaha gagal. Angel menyibukkan dirinya dengan menulis ulang beberapa bagian dari novel, sedangkan Anto membantu dengan segala hal yang berhubungan dengan pengorganisasian dan persiapan materi. Namun, di balik semua itu, ketegangan antara mereka mulai muncul. Tugas berat yang mereka hadapi menguji hubungan mereka. Di tengah-tengah malam ketika mereka bekerja bersama, Anto merasa kesal dengan keputusan-keputusan kecil yang diambil oleh Angel. Angel, di sisi lain, merasa bahwa Anto tidak cukup memahami betapa pentingnya novel ini bagi dirinya. Lebih dari sekedar proyek biasa, ini adalah harapan hidupnya. Satu malam, setelah bekerja hingga larut, Angel menutup laptopnya dengan gerakan kasar. "Kita tidak akan pernah berhasil, Anto. Kamu tidak mengerti betapa besar ini bagi aku. Ini bukan hanya soal buku, ini tentang siapa aku. Ini tentang apakah aku masih bisa menjadi diri sendiri setelah semuanya hancur." Anto terkejut dengan kemarahan yang mendalam dalam suara Angel. Ia merasa tersinggung, tetapi juga paham bahwa Angel sedang berada di titik terendahnya. "Saya mengerti, Miss. Tapi kamu juga harus mengerti, ini bukan hanya tentangmu. Ini juga tentang aku. Tentang aku yang berusaha membantu kamu dengan apa yang aku bisa." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantung. Mereka berdua terdiam. Masing-masing merenung, merasa kehilangan arah. Anto merasakan ketegangan yang semakin berat di antara mereka. Ia ingin membantu, tetapi ia merasa semakin jauh dari apa yang diinginkan Angel. Ia takut kalau ia tidak cukup berarti untuk Angel. Ia takut bahwa meskipun ia sudah memberikan yang terbaik, itu masih belum cukup. Namun, setelah beberapa hari merenung, Angel akhirnya kembali berbicara. "Aku salah, Anto. Aku terlalu egois. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri, sampai aku melupakan betapa besar pengorbanan yang telah kamu lakukan untuk aku. Kamu lebih dari sekedar perawat atau pekerja di rumah ini. Kamu adalah orang yang selama ini membuatku merasa hidup kembali." Anto menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Tapi, Miss, saya hanya ingin membantu. Saya tidak tahu apa yang seharusnya saya lakukan." Angel tersenyum lemah. "Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban atau solusi, Anto. Kadang, yang kita butuhkan adalah seseorang yang tetap berada di sana tanpa mempertanyakan apapun. Itulah titik balik yang mereka butuhkan." Setelah malam itu, hubungan mereka kembali menyatu, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bekerja bersama dengan semangat baru. Mereka tidak lagi hanya fokus pada hasil, tetapi pada proses perjalanan itu sendiri. Dengan dukungan satu sama lain, mereka akhirnya menemukan cara untuk menerbitkan buku mereka. Setelah beberapa bulan penuh perjuangan, mereka berhasil. Buku itu diterbitkan secara independen, dan meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, mereka berhasil menghadapi ujian yang datang tanpa gentar. Namun ujian yang paling besar bukanlah tentang buku atau penerbit. Ujian terbesar adalah bagaimana mereka belajar untuk saling mengerti, menerima kekurangan, dan terus berjuang bersama meskipun segala sesuatu tampak tak pasti. Di tengah kegembiraan mereka merayakan keberhasilan tersebut, Anto dan Angel menyadari bahwa terkadang titik balik dalam hidup datang bukan dalam bentuk kesuksesan, melainkan dalam penerimaan dan kedekatan yang lebih dalam dengan orang lain. Dan bagi mereka berdua, itulah hadiah terbesar dari perjalanan ini. Beberapa bulan setelah keberhasilan penerbitan buku mereka, kehidupan Angel dan Anto tampak berjalan dengan lebih tenang. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dari ketegangan yang datang dengan penerbitan,
kegagalan yang mereka atasi, hingga akhirnya menikmati rasa manis dari pencapaian yang mereka raih. Namun, meskipun semuanya tampak baik-baik saja, ada sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang disimpan rapat-rapat oleh Angel. Meskipun Anto merasa bahwa ia sudah mengetahui hampir semua hal tentang wanita itu. Pada suatu sore yang tenang, Angel memanggil Anto untuk duduk bersama di ruang kerja, di tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama menulis dan merencanakan hal-hal besar lainnya. Anto masuk seperti biasa dengan secangkir teh panas di tangannya dan menemukan Angel duduk di kursi rodanya. Tampak lebih serius dari biasanya. "Anto, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu," kata Angel dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Anto menurunkan cangkir teh ke meja dan duduk di kursi dekat Angel, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Selama ini, mereka selalu berbicara terbuka satu sama lain, jadi melihat Angel tampak cemas membuat Anto merasa sedikit terkejut. "Ada apa, Miss?" tanyanya dengan lembut, meskipun hatinya mulai merasakan kekhawatiran. Angel menatapnya dalam-dalam, seolah sedang mencari keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat pribadi. "Aku tahu, selama ini aku selalu terlihat tenang, seperti tidak ada yang bisa menggangguku. Tapi ada sesuatu yang sudah lama aku simpan, sesuatu yang sangat penting, yang akan mengubah segalanya." Anto merasakan dadanya mulai berdebar. Ia memandang Angel dengan penuh perhatian, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Namun Angel menunduk, seolah tidak mampu menatapnya langsung. Lalu Angel mulai bercerita dengan suara yang lembut, namun penuh ketegangan. "Sebenarnya aku bukan hanya seorang penulis biasa," kata Angel. Aku bukan siapa yang kamu kira." Anto merasa otaknya bekerja keras untuk menangkap maksud Angel. "Apa maksudnya, Miss?" Angel menarik napas panjang dan memandang Anto dengan tatapan yang begitu dalam. "Aku bukan hanya seorang penulis yang berjuang untuk hidup seperti orang biasa. Aku sebenarnya adalah seorang wanita yang telah lama bersembunyi dari dunia luar, bersembunyi dari identitas asliku." Anto merasa kebingungannya semakin besar, namun ia mencoba tetap tenang. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" Angel mengangguk perlahan, mata sembab dan penuh beban. "Karena aku takut. Aku takut kalau kamu mengetahui kebenaran ini, kamu akan melihatku berbeda. Aku takut kamu akan meninggalkanku." Anto duduk lebih dekat, mencoba merasakan perasaan yang sedang dialami Angel. "Tidak ada yang bisa mengubah hubungan kita, Miss. Aku sudah menerima kamu apa adanya." Angel tersenyum tipis, namun senyum itu tampak lebih seperti sebuah pengakuan akan sebuah beban yang berat. "Aku tidak hanya menyembunyikan masa laluku, Anto. Aku menyembunyikan siapa aku yang sebenarnya. Aku adalah anak dari keluarga kaya raya, salah satu keluarga yang paling terkenal di dunia ini." Anto terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak tahu harus berkata apa, namun ia mencoba untuk mencerna informasi tersebut. "Tapi, kamu bekerja sebagai perawat di luar negeri? Kenapa kamu melakukan itu?" Angel menatap jauh keluar jendela, seolah mengingat-ingat kembali masa lalu yang penuh dengan kisah pahit. "Itu karena aku tidak ingin dikenal sebagai anak orang kaya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup dengan cara yang lebih sederhana, lebih bermakna. Aku ingin melupakan semuanya, kehidupan mewah, keluarga, dan masa lalu yang tidak pernah memberikan kebahagiaan. Aku memilih untuk menjadi seseorang yang jauh dari semuanya itu, dan menjadi penulis adalah cara aku mengatasi rasa sakit yang selalu menghantuiku." Anto terdiam sejenak, mencerna kata-kata Angel. Semua yang selama ini ia ketahui tentang Angel, wanita yang kuat, cantik, penuh dengan pesona, ternyata hanyalah sebagian dari cerita yang jauh lebih dalam. Angel bukan hanya seorang wanita yang terkurung dalam kursi roda karena kecelakaan, tetapi juga seorang wanita yang hidup dengan rahasia besar, dengan identitas yang sangat berbeda dari yang pernah ia tunjukkan. "Aku tahu ini sulit untuk diterima," lanjut Angel, "tapi aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku merasa setelah semua yang kita lalui bersama, kamu berhak untuk tahu siapa aku sebenarnya."
Anto merasa seperti sebuah beban besar turun di pundaknya. Ia tidak tahu apakah ia merasa lebih dekat dengan Angel karena kejujuran ini, atau malah merasa semakin terasingkan oleh fakta bahwa wanita ini telah menyembunyikan begitu banyak hal darinya. Namun, yang ia tahu pasti adalah bahwa perasaan cintanya pada Angel tidak akan pernah berubah hanya karena masa lalu yang penuh dengan rahasia. "Apakah itu alasan kenapa kamu selalu begitu tertutup?" tanya Anto dengan lembut. "Kenapa kamu memilih untuk menghindar dari orang lain, dari dunia luar?" Angel mengangguk pelan. "Ya, itu salah satunya. Aku merasa jika orang tahu siapa aku, mereka hanya akan melihatku sebagai warisan dari keluargaku, sebagai bagian dari harta dan kemewahan yang tidak ada artinya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari itu. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku." Anto memandang Angel dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa terkejut, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terkesan dengan keberanian Angel untuk menghadapi kenyataan ini. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Miss," katanya dengan suara rendah. Ini benar-benar mengejutkan. Angel menatapnya dengan tatapan penuh harapan. "Aku tahu ini berat, Anto. Tapi aku ingin kamu tahu, meskipun aku punya semua itu, semua yang orang luar lihat sebagai kemewahan, aku merasa kosong, seolah aku tidak punya apa-apa yang berarti. Sampai aku bertemu denganmu. Kamu mengajarkanku untuk merasa cukup dengan diriku sendiri, untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda." Anto merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan Angel. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan mereka bersama bukan hanya tentang buku yang mereka tulis atau keberhasilan yang mereka raih. Ini tentang dua orang yang saling mengisi kekosongan dalam diri mereka masing-masing, yang saling belajar untuk menerima diri mereka sendiri, terlepas dari masa lalu atau harapan dunia. "Tapi kamu masih punya banyak hal yang bisa kamu lakukan, Miss," kata Anto dengan tulus. "Kamu tidak perlu merasa kurang hanya karena masa lalu. Apa yang kamu lakukan sekarang, itulah yang lebih penting." Angel tersenyum lembut, meskipun ada rintik-rintik air mata di sudut matanya. "Aku tahu. Dan aku berterima kasih padamu, karena telah membuatku melihat itu. Aku tidak bisa menjalani hidupku dengan takut terus-menerus. Aku harus menghadapi masa, lalu itu dan melangkah ke depan." Keheningan menyelimuti mereka sejenak, sebelum Angel menambahkan, "Aku berharap kamu tetap di sini, Anto. Setelah semua ini, aku tahu ini bisa membuatmu merasa bingung. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghargai segala hal yang telah kamu lakukan untukku, lebih dari yang bisa aku ungkapkan." Anto mengangguk perlahan, matanya penuh dengan empati. "Aku akan tetap di sini, Miss. Tidak ada yang akan berubah antara kita, asal kamu mau tetap menjadi dirimu sendiri." Dengan kata-kata itu, Angel merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari dadanya. Ia tahu bahwa meskipun ia baru saja mengungkapkan sebuah rahasia besar yang bisa mengubah hidup mereka, Anto akan tetap ada di sampingnya. Cinta yang mereka bangun bukanlah berdasarkan identitas atau status, melainkan pada kedalaman hati mereka yang saling menerima dan mengerti. Setelah terungkapnya rahasia besar Angel, kedekatan antara Anto dan Angel semakin erat. Meskipun Angel baru saja mengungkapkan identitas dan masa lalunya yang rumit, Anto merasa lebih mengerti dirinya. Ia memahami bahwa Angel bukan hanya seorang penulis yang sedang berjuang, tetapi juga seorang wanita yang telah menyembunyikan dirinya untuk melindungi hatinya dari rasa sakit dan kekecewaan. Meskipun masa lalu Angel penuh dengan kekayaan dan kemewahan, Anto merasa bahwa mereka berdua, meskipun berasal dari dunia yang sangat berbeda, sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam hal mencari makna hidup. Minggu-minggu setelah pengakuan itu terasa seperti sebuah perjalanan baru bagi mereka. Mereka semakin sering berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan mereka masing-masing. Angel mulai membuka diri lebih banyak kepada Anto, dan Anto pun semakin terbuka mengenai perasaannya terhadap Angel. Meskipun perasaan itu masih dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian, Anto merasa bahwa ini adalah perjalanan yang harus mereka jalani bersama. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Pada suatu sore,
saat mereka sedang duduk bersama di ruang kerja, Angel menerima sebuah telepon yang mengubah arah hidup mereka. "Anto?" Suara Angel terdengar sedikit terganggu saat ia menjawab panggilan tersebut. "Ya, halo, ini Angel." Anto menatapnya, merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Angel. Ia bisa merasakan ketegangan yang muncul begitu Angel mulai berbicara dengan orang di seberang telepon. Setelah beberapa menit berbicara dengan suara yang tegas dan hati-hati, Angel menutup telepon dan menatap Anto dengan wajah yang tidak bisa ia baca. Ada semacam kebimbangan yang tergambar di wajahnya, dan Anto segera merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. "Ada apa, Miss?" tanya Anto. "Cemas." Angel diam sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Aku baru saja mendapatkan tawaran yang sangat besar, tawaran yang bisa mengubah hidupku dan hidup kita." Anto mengernyitkan dahi. "Tawaran? Tawaran dari siapa?" Angel menarik napas panjang. "Dari salah satu penerbit besar. Mereka ingin aku menulis sebuah buku tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku mengatasi masa lalu dan memilih untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana. Mereka tahu tentang identitas asliku, tentang siapa keluargaku, dan mereka ingin menjadikanku ikon di dunia penulisan. Buku ini akan menjadi bestseller, dan mereka siap menawarkan kontrak yang sangat menguntungkan." Anto terdiam, kebingungannya semakin meningkat. Tawaran sebesar itu jelas merupakan kesempatan besar, tapi di sisi lain, ada perasaan gelisah yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu betapa pentingnya penulisan bagi Angel, dan tawaran ini tentu akan membuka peluang yang sangat besar bagi karir Angel. Namun, ada sebuah pertanyaan yang mulai mengganggu pikirannya. Apakah Angel benar-benar siap untuk menghadapi semua ini? Apakah tawaran itu akan membawa mereka berdua ke arah yang lebih baik, atau justru menjauhkan mereka satu sama lain? Angel melanjutkan, "Aku sudah memikirkannya selama beberapa waktu, dan tawaran ini tentu sangat menggoda. Mereka menawarkan fasilitas, dukungan, dan juga masa depan yang lebih cerah dalam dunia penerbitan. Aku bisa menjadi lebih terkenal, lebih sukses. Tapi aku juga tahu bahwa ini akan mengubah segala hal, termasuk hidup kita." Anto merasakan ketegangan yang semakin menebal di udara. "Tapi, Miss, apakah ini yang kamu inginkan? Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat untuk kita?" Angel menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Anto melihat keraguan yang mendalam di mata wanita itu. "Aku tidak tahu, Anto. Semua yang aku lakukan selama ini adalah untuk menghindari kehidupan yang begitu mewah dan penuh tekanan. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Anto merasa hatinya serba salah. Di satu sisi, ia tahu betapa besar tawaran itu bagi Angel, namun di sisi lain, ia merasa bahwa tawaran itu bisa mengubah banyak hal, termasuk hubungan mereka. Tawaran itu tidak hanya mengubah status sosial Angel, tetapi juga bisa mengubah cara mereka melihat dunia. Semua yang mereka bangun bersama, dari awal yang sederhana hingga perjalanan mereka menulis buku, bisa berakhir begitu saja jika mereka tidak hati-hati. "Apa yang akan kamu lakukan, Miss?" tanya Anto dengan suara penuh kekhawatiran. Angel terdiam sejenak, kemudian berkata, "Aku tidak tahu. Aku takut kalau aku mengambil tawaran ini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku takut akan terjebak dalam dunia yang dulu aku hindari. Namun, di sisi lain, aku juga takut jika aku menolaknya. Aku akan menyesal karena tidak pernah benar-benar mengejar impian besar ini." Suasana hening sejenak. Anto merasa hatinya berat. Ia ingin membantu Angel membuat keputusan yang tepat, tetapi ia tahu bahwa keputusan itu harus datang dari Angel sendiri. Ia tidak bisa memaksakan apapun pada wanita yang selama ini telah menjadi bagian dari hidupnya. "Apapun yang kamu pilih, Miss," kata Anto dengan tulus, "aku akan tetap mendukungmu. Tetapi kamu harus mendengarkan hatimu. Ini adalah perjalanan hidupmu, dan aku ingin kamu memilih apa yang membuatmu bahagia. Meskipun itu artinya kita harus mengambil jalan yang berbeda." Angel menatapnya dengan mata yang berkilat. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Anto. Kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidupku.
lebih dari yang bisa aku katakan. Anto merasakan perasaan yang kuat membuncah dalam dirinya, namun ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ini tentang pilihan hidup Angel, dan ia harus membiarkan Angel memilih jalannya sendiri, meskipun itu menyakitkan baginya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Angel akhirnya membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk menerima tawaran dari penerbit besar itu. Keputusan ini tidak datang dengan mudah. Ia telah berpikir panjang tentang apa yang akan terjadi, dan meskipun hatinya ragu, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk mewujudkan impian besarnya. "Aku sudah memutuskan, Anto," kata Angel dengan suara tegas. Meskipun ada raut wajah yang penuh kecemasan, "Aku akan mengambil tawaran itu. Ini adalah kesempatan besar yang mungkin tidak akan datang lagi." Anto mendengus pelan, meskipun hatinya terasa sesak. "Jika itu yang membuatmu bahagia, Miss, aku akan mendukungmu. Aku akan selalu ada untukmu." Angel tersenyum, dan kali ini senyumnya lebih cerah, meskipun masih ada sedikit ketegangan di mata mereka berdua. "Terima kasih, Anto. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku ingin kita berjuang bersama. Ini bukan akhir dari cerita kita." Anto mengangguk, meskipun perasaan cemasnya belum hilang. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa banyak perubahan, tetapi ia juga tahu bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi. Mungkin inilah waktunya bagi mereka berdua untuk melangkah ke jalan baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan tawaran besar itu, Angel memasuki babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan membawa mereka berdua ke tempat yang lebih tinggi, lebih cerah, namun mungkin juga lebih sulit. Jalan baru ini penuh dengan ketidakpastian, namun satu hal yang pasti, mereka akan menghadapinya bersama. Dan apapun yang terjadi, itu adalah perjalanan yang mereka pilih, dengan segala suka dan dukanya. Setelah Angel menerima tawaran besar itu, perjalanan mereka memasuki fase yang lebih penuh tantangan. Tawaran dari penerbit besar telah mengubah banyak hal. Angel mulai bekerja keras menulis bukunya, sementara Anto tetap berada di sampingnya, membantu dengan segala cara yang ia bisa. Meskipun peran mereka mulai bergeser, Angel semakin sibuk dengan jadwalnya, dengan wawancara, pertemuan, dan berbagai acara yang berhubungan dengan penerbitan. Sedangkan Anto, meskipun perannya sebagai perawat sudah tidak lagi menjadi prioritas utama, terus mendampingi Angel dengan setia, meski ada rasa sepi yang mulai menyelimuti hari-hari mereka. Angel merasa tersesat di tengah segala kemewahan dan perhatian yang datang dengan popularitas barunya. Dunia yang dulu ia hindari kini datang dengan begitu cepat dan mengubah segalanya. Kehidupan yang tenang dan sederhana yang ia jalani bersama Anto terasa semakin jauh. Setiap kali Anto melihat Angel, ada keraguan yang tergambar di wajahnya. Ada rasa cemas yang tak terucapkan, sebuah kesepian, meskipun dikelilingi oleh keramaian. Namun, di balik itu semua, Anto tidak pernah melupakan pesan yang selalu ia pegang sejak awal, untuk mendukung Angel dalam segala keputusan yang ia buat. Meski terkadang merasa terasingkan, ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil Angel adalah untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Itu adalah jalan yang harus ia hormati. Meskipun hati kecilnya sering merasa ingin sekali kembali ke masa ketika mereka hanya berdua, tanpa dunia luar yang mengganggu. Satu malam, setelah acara peluncuran buku Angel yang dihadiri oleh banyak orang, penting dan media, Anto menemukan Angel di teras rumah, duduk sendirian di kursi rodanya, memandang langit malam yang gelap. Ada kesunyian yang mendalam di sana, dan meskipun dunia luar merayakan kesuksesan Angel, hatinya terasa kosong. Anto mendekat dan duduk di sampingnya, menatap langit yang sama, mencoba merasakan apa yang sedang dirasakan oleh wanita yang telah banyak mengubah hidupnya. "Miss," kata Anto, suara lembut, "kamu baik-baik saja?" Angel mengalihkan pandangannya, menatap Anto dengan mata yang lelah. "Aku tidak tahu, Anto. Semua ini datang begitu cepat. Aku merasa seperti terperangkap di dunia yang tidak pernah aku inginkan. Semua orang memujaku, tapi dalam hatiku, aku merasa kosong."
Anto diam, menyadari betapa berat beban yang sedang dipikul Angel. Semua yang ia raih, popularitas, kesuksesan, ternyata tidak mampu mengisi kekosongan yang lebih dalam. Ia tahu betapa Angel mendambakan hidup yang lebih sederhana dan berarti, bukan hanya berdasarkan kesuksesan duniawi. "Aku mengerti, Miss," kata Anto dengan penuh pengertian. Kadang, hal-hal besar yang datang dalam hidup kita bisa membuat kita merasa terjauhkan dari diri kita yang sebenarnya. Tapi kamu masih punya hati yang tulus, Miss. Itu yang membuatmu berbeda. Angel tersenyum tipis, dan sejenak ada kilau kebahagiaan yang terlihat di matanya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Anto. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, di antara hidup yang aku inginkan dan dunia yang kini aku jalani." Anto menggenggam tangannya, sebuah gesture yang sederhana namun penuh makna. "Apa pun yang terjadi, Miss, aku akan selalu ada di sini untukmu. Apa yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Kamu sudah mengubah hidupku, dan aku akan selalu berterima kasih untuk itu." Tapi kali ini, Angel tidak hanya diam. Ia menatap Anto dengan penuh perhatian, seperti mencari sesuatu yang lebih dalam di dalam dirinya. "Anto," kata Angel dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, "aku pernah berpikir bahwa semua ini, kesuksesan, popularitas, dunia penulisan, akan mengisi kekosonganku. Tapi ternyata, yang aku butuhkan lebih dari itu. Aku butuh seseorang yang bisa melihat aku tanpa semua itu, tanpa latar belakangku, tanpa statusku. Seseorang yang bisa mengingatkan aku siapa aku sebenarnya." Anto merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang penting, saat yang menentukan. "Dan kamu menemukan seseorang itu?" tanya Anto pelan, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Angel menatap Anto dengan mata yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. "Aku menemukan orang itu di sini, Anto. Selama ini, aku selalu mencari kebahagiaan di luar diriku. Tapi aku baru sadar bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Dan kamu, Anto, adalah bagian dari kebahagiaan itu." Anto terdiam, terkejut dan tersentuh oleh pengakuan itu. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa ia hanyalah seorang perawat, seseorang yang membantu Angel melalui masa-masa sulit. Namun ternyata, ia telah menjadi lebih dari itu. Ia telah menjadi bagian penting dalam hidup Angel. Dengan perasaan yang penuh haru, Anto berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Miss, tapi aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Angel mengangguk. Senyuman yang lebih tulus kini menghiasi wajahnya. "Aku juga berjanji, Anto. Aku akan belajar untuk tidak lagi terjebak oleh dunia luar. Aku akan menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, dan kita akan berjalan bersama." Waktu berlalu, dan kehidupan mereka berdua berangsur-angsur berubah. Angel mulai mengurangi komitmen profesionalnya, memilih untuk lebih fokus pada menulis dan menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana. Buku yang ia tulis, meskipun tetap menjadi bestseller, kini lebih banyak berbicara tentang pencarian diri, tentang kehidupan yang bukan hanya tentang status dan kesuksesan, tetapi tentang kedamaian dalam hati dan jiwa. Anto, di sisi lain, tidak pernah merasa lebih bahagia. Ia menemani Angel dalam perjalanan ini, berdua berjalan di jalur yang mereka pilih bersama. Tidak ada lagi ketegangan atau keraguan di antara mereka, hanya cinta yang terus tumbuh dan berkembang, meskipun dunia terus berubah di sekitar mereka. Mereka belajar untuk hidup tidak hanya berdasarkan apa yang dunia inginkan, tetapi apa yang mereka butuhkan untuk merasa utuh dan lengkap. Pada akhirnya, kisah mereka bukan hanya tentang penemuan kesuksesan atau pencapaian besar, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam kebersamaan, tentang bagaimana dua jiwa yang berbeda bisa saling mendukung dan saling mencintai dengan tulus, tanpa terpengaruh oleh status atau harapan orang lain. Angel tidak lagi merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ia inginkan. Ia telah menemukan jalan baru, jalan yang lebih jujur dan lebih penuh makna. Dan Anto, meskipun hidupnya jauh dari kemewahan yang pernah diimpikan banyak orang, merasa bahwa ia telah memiliki segalanya, cinta, kedamaian, dan sebuah kehidupan yang penuh dengan tujuan.
Mereka berdua kini tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan besar atau meraih pengakuan dunia, tetapi tentang bagaimana mereka menjalani perjalanan itu bersama, dengan hati yang penuh cinta dan pengertian. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka melangkah ke masa depan yang penuh harapan, penuh kemungkinan, dan penuh kebahagiaan. Karena akhirnya mereka mengerti satu hal yang paling penting dalam hidup. Kebahagiaan sejati ada dalam perjalanan itu sendiri, dan bukan di tempat tujuan.